Cara menggantinya gimana? Nggak boleh gitu. Assalamualaikum. Ini nggak ada meet ya? Hai friend. Halo, selamat sore kalian semua. Sore Kak. Sore Kak Henry. Sambil menunggu yang lain kakak-kakak ya. Kak Henry udah coba atau masih belum terbuka untuk upload bukti karyanya? Belum, masih di lock. Masih di lock ya. Kayaknya seperti yang saya kirim di chat tadi dari tim pusat itu butuh proses nanti katanya. Oke, Tapi siap Kak. yang penting sudah divalidasi. Nah, bagi yang belum divalidasi, sisa sedikit sini. Sisa 4 peserta. Disegerakan. Ada Kak, nggak apa-apa ya, ada Kak Ahmad Arifin, Kak Heru, Kak Muhammad Nur, sama Kak Tri. Yang lumayan banyak belum nih Kak Tri ini. Ada yang sempat menghubungi atau komunikasi dengan Kak Tri. Tugasnya banyak benar yang belumnya. Kak Tri udah saya hubungi, dia lagi bingung yang mana yang harus diklik, yang mana tugas-tugasnya itu dia bingung. Saya bilang ya kita ketemu aja kalau bingung. Karena saya juga bingung juga nyarinya yang mana gitu. Mohon dibantu Kak Entri, soalnya ini takutnya penarikan besok atau lusa penarikan nilainya kayaknya kan untuk semua. Oke, siap. Jadi malah pembagiannya nanti malah nggak di bawah 75, nanti takutnya nggak diluluskan Kak Tri di sistem ya. Oke, siap. Masalah tugas nih. Nanti saya kirimkan untuk
itunya aja Kak Endri. Draft tugas yang belum Kak Tri itu ya. Ya siap-siap Kak, biar saya cariin. Biar Kak Endri bantu cariin nanti. Sebentar. Kak ini barusan buka bukti karya, lognya sudah nggak ada. Nah terus gimana lagi nih? Soalnya tombolnya jadi 4 nih, unggah draft bukti karya, refleksi bukti karya, revisi, dan umpan balik. Cuma itu aja tombolnya. Gimana Kak? Jadi saya barusan buka LMS. Di sini yang log itu udah nggak ada. Tapi untuk nge-share hasil dari PMM ini di mana, Kak? Karena di sini nggak ada. Ada berbagi bukti karya itu Kak? Oh, belum ada. Berbagi bukti karya ada nggak? Enggak. Jadi tampilannya begini, Kak. Maaf, Kak. Saya lihatin dulu. Oke. Tampilannya seperti ini. Nah, nih, Kak. Oh, belum muncul nih Kak. Nanti di bawah revisi ini ada berbagi bukti karya. Kemarin yang sudah masuk ini Kak Setiarto sama Kak siapa kemarinnya? Saya cek. Kalau saya ada nih yang sudah masuk Kak Setiarto sama Kak Abdul Rajab Arif. Berarti butuh proses nanti di akun LMS kakak-kakak masing-masing akan ada satu lagi di sana nanti berbagi bukti karya itu Kak. Di bawah revisi ini ya? Di bawah revisi. Atau mana nih Kak Abdul Rajab dan Kak Setiarto yang sudah masuk bukti? Iya, coba diliatin. Udah masuk nggak di Gimit nih Kak Setiarto dan Kak Abdul Rajab nih yang sudah Kak aman? Setiarto lagi yudisium, dia lagi mau wisuda PPG. Kak Henry, izin sekalian Kak Henry. Itu yang di share screen Kak Henry, tadi Kak Henry. Ya, kalau ini Kak Johan ada lampiran tuh yang PDF, terus ada buat link. Ada 2 file saya yang PDF-nya, lembar yang untuk pengesahan itu yang izin kepala sekolah, ada di sebelahnya, terus di sebelahnya itu buat yang link Kak Johan. Nggak bisa Pak, begitu Pak. Nggak bisa kalau di sebelahan itu nggak bisa, nggak nyampe salah satunya. Di situnya ada buat, coba ya Kak Henry buka yang tadi deh. Yang Kak Henry tadi saya siap. Yang mana? Yang tadi Kak Henry. Ini udah saya share nih, belum nyampe ya. Nah. Yang mana Kak? Belum kelihatan. Nah, belum kelihatan. Kan unggah bukti karya, diklik unggah bukti karya. Nih. Ya. Terus? Nah, ke bawah coba. Iya, dikerjakan lagi coba, kerjakan lagi. Ya, nih. Apa-apa, ntar nggak saya kirim. Ya, gampang. Nah, ini kan ada 2, ada file upload. Ini saya upload file yang PDF saya. Ini di bawahnya Kak Henry. Kan ada tuh upload file di bawahnya nih. Ya. Nah, udah saya upload yang PDF. Nah, sekarang yang klik yang sebelahnya yang apa itu? Nih. Ya, di situ linknya. Baru saya dia nggak bisa masuk. Harusnya begini nih. Di sini di-upload, kirim filenya. Ya, udah. Nah, terus PDF. Nih misalnya ini nih. Ya. Kemudian bikin lagi, tambah lagi, upload lagi. Nah, ini linknya. Oh, bisanya begitu. Nggak bisa di dua kotak. Saya linknya ini nih. Nih, saya linknya saya bikin di PDF juga. Misalnya begini nih. Oh, berarti saya sematkan aja ke Henry ya? Kak Johan. Atau enggak, bikin di sininya Pak nih. Pak, bikin di sininya. Di sini, di komen. Di komennya aja? Ya, di komennya aja bisa. Nah, di komennya ini aja kasih gitu. Kalau saya kan saya bikin PDF, link PDF, terus yang bukti karyanya ini yang persetujuan saya bikin PDF juga. Iya, yang persetujuan nih, itu. Gini nih, saya bikin PDF nih. Nah, jadi semuanya PDF.
baru saya kirim, kumpulkan gitu. Oke, Karena coba kalau saya antara ya kalau file upload sama text entry ini kadang nggak masuk. ya. Coba lagi ya Kak Johan. Saya langsung praktek ini ya. Saya berarti kerjakan lagi ya? Ya, betul. Kerjakan lagi. Nah, terus saya ke ini dulu. Di komen aja ya, saya sematkan di situ ya untuk PDF-nya. Untuk link. Ya, Kak Henry bisa kan? Izin Kak, baru bergabung. Upload filenya berarti saya pilih yang tadi. Ya, lembar PKG. Oke, saya kumpulkan. Nah. Kak Johan, maaf. Rekan dulu ya. Kak Johan, udah saya kirim. Apakah bisa begitu? Linknya udah ada. Sama itu, PDF. Oke, terima kasih Kak Arifin. Nanti kita cek lagi ya setelah sesi ini. Kak Neni, raise hand. Silakan Kak Neni. Oke. Itu masih Kak Johan. Masalah yang berbagi bukti karya itu mau langsung masuk ke PMM apa di LMS ini Kak? Nanti Soalnya ada di sini cuma ada refleksi bukti karya ya sama revisi. Maksudnya apakah terpisah dimasukinya ke PMM-nya sebagai bukti karya kayak semacam kemarin juga ada yang minta ya kayak tadi ya KND juga ya dari kemarin sih ada yang minta komen kayak KND itu KND di uploadnya di mana Kak di PMM maksudnya bukan di LMS ini apa di pelatihan mandirinya gitu. Itu aja. Oh gitu. Pertama saya upload di akun YouTube. Nah, kemudian baru saya buka di PMM, saya tambahkan bukti karya. Nah, di bukti karya itu nanti suruh buka akun YouTube-nya. Nanti di akun YouTube itu kita klik, pilih, umpama seperti ini. Bisa saya tampilkan kan enggak, Kak? Boleh ditampilkan enggak, Kak? Boleh. Nunggu izin dulu. Saya yang Oke Kak, nanti ya setelah sesi ini karena agak panjang sesinya di sini. Oke, siap. Setelah ini aja. Boleh pakai Zoom ini nanti. Ya, siap. Oke, yang tadi saya sudah WA personal ke Kak Hendri terkait tugas-tugas ya. Mohon maaf biar ini Kak Hendri bisa membantu. Ada Kak Tri tadi ya Kak Hendri ya yang lumayan banyak. Mohon dikomunikasikan nanti. Sudah detail nah tugas apa saja yang belum diupload sama Kak Tri. Siap. Nah kalau Kak Heru sisa 3 tugas kalau Kak Heru sudah saya WA secara personal juga. Ini biar lulus semua maksud saya ya. Nggak apa-apa Kak Heru ya. Sama Siap, Kak. Kak Muhammad Nur belum mengunggah bukti karya. Kalau Kak Arifin sudah barusan. Nanti saya cek kembali untuk punya Kak Arifin. Oke kakak-kakak kita mulai dulu karena ini masalah teknis terkait LMS. Ada yang sudah masuk nggak
di dashboardnya untuk LMS praktik. Masuk dua-duanya, Kak. Ada yang pink gitu ya, Kak? Ya, itu. Ada Kak, Nah, itu yang ada akan dua. kita coba Ada. bahas Ada dua. hari ini. Sudah masuk, Kak. Oke, sudah semua ya. Yang hijau sama kita. Iya, yang pink tuh kita bener. Oke, saya akan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak semua. Izin saya share screen. Nah, kali ini kakak-kakak kita hanya akan membahas masalah teknis. Kita akan praktik langsung juga karena sudah masuk di akun kakak-kakak masing-masing. Bagaimana kita memfasilitasi, kakak sebagai calon fasilitator diseminasi nanti, memfasilitasi melalui LMS. Nah, tujuan kita kali ini kakak-kakak, pengenalan LMS diseminasi, waktunya sekitar 90 menit. Besok baru panjangnya, ada 4 JP besok. Ada materi lain juga, masih tapi terkait dengan praktik di LMS. Memahami peran fasilitator, admin kelas pada LMS diseminasi, memahami dan mampu mempraktikkan cara fasilitasi dalam LMS, dan mampu memahami cara perekaman di time span. Jadi semua teknis yang ada di LMS kita akan coba pelan-pelan sekarang sambil praktik juga, agar nanti kakak bisa explore sendiri bagian mana saja yang harus dimasukkan di LMS. Pengalaman saya yang sudah 4 kali memfasilitasi ya, baik secara online maupun offline, daring maupun luring, yang lumayan ribet sebenarnya di daring ini. Kalau luring lebih enak karena kita bisa diskusi langsung, bisa ketemu langsung. Kalau ini lumayan ribet nih karena ada beberapa bagian di LMS PMM. Namun saya yakin kakak-kakak sudah ahli semua, ahli dalam artian bahwa kinerja kakak-kakak, kegiatan, aktivitas atau modul RPPs, kakak-kakak sudah familiar sekali dengan PMM. Jadi saya yakin akan sangat mudah, lebih cepat untuk memahami tools-tools yang ada di PMM ini. Ini agenda kita, peran fasilitator dan admin, pengecekan akun, simulasi, praktik cara memfasilitasi, alur perekaman, dan pusat bantuan admin kelas. Oke, peran fasilitator dan admin kelas pada kelas diseminasi. Jadi kakak-kakak, nanti kakak-kakak seperti saya, admin kelas saya adalah Kak Ifai, nanti kakak-kakak juga akan memiliki admin kelas. Nah, kakak-kakak selaku fasilitator dan admin kelasnya nanti memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Jadi ini yang akan coba dijelaskan. Jadi biar nggak tumpang tindih nanti. Takutnya admin kelas lebih banyak mengatur bagian teknisnya, kakak-kakak yang ke kontennya. Nanti akan dijelaskan di sini terkait pembagian tugasnya. Nah, kerangka desainnya kakak-kakak di PKG PJOK ini hampir sama dengan pendidikan kakak-kakak ini, diseminasi juga hampir sama. 25% asinkron, yang membaca dikuatkan pemahaman, membaca di modul itu 25%, belajar mandiri di LMS. 30% pembelajaran tatap maya, elaborasi pemahaman, belajar bersama rekan guru PJOK, dan 40% pembelajaran tatap muka yang selama 8 hari kita kemarin di Parung. Skemanya nanti kakak-kakak sama seperti yang kakak alami kurang lebih 3 bulan ini. Oke. Nah, ini apa saja peran admin dan fasilitator, kakak selaku fasilitator diseminasi nanti. Ini dia pembagiannya kakak-kakak, boleh di screenshot kalau ini. Mix-nya mati, Kak. Admin kelas, terima kasih Kak. Admin kelas, ini tugas admin kelas kakak-kakak, siapapun admin kelasnya nanti. Yang pertama adalah pengecekan pengumpulan tugas peserta. Jadi kalau kemarin saya sudah sering komunikasi dengan Mas Irfai secara personal, kalau Mas Irfai terlambat atau enggak agak belakangan menginfokan, saya yang berkolaborasi untuk mengingatkan peserta terkait tugas apa saja yang belum dikumpulkan, seperti yang terjadi beberapa hari terakhir ini ya.
Nah, itu sebenarnya tugas dari admin kelas. Cuman tergantung kesepakatan atau komunikasinya bagaimana kakak-kakak dengan admin kelas nanti. Yang kedua, pengecekan dan penilaian kinerja fasilitator. Jadi kakak-kakak juga nanti akan dinilai oleh admin selaku fasilitator. Kinerja kita seperti apa? Kita sesuai waktu enggak gimmicknya? Terus pada saat luring sudah benar nggak yang diajarkan sesuai remote nggak yang diajarkan. Jadi sebenarnya tugas admin ini mengevaluasi kinerja kita juga kakak-kakak. Pengaturan due date dan itemnya. Jadi waktu due date misalkan 2 JP kah di sana dan kapan akan Zoom, kapan akan Gmeet juga sebenarnya admin. Namun tergantung kesepakatan kakak-kakak kalau masalah waktunya nanti ya. Sama seperti mohon maaf saya misalnya kan menyesuaikan dengan kakak-kakak atau enggak sesuai dengan kalau saya memang lagi nggak bisa ngajar di siang, saya mundurkan ke sore atau ke siang. Nah, itu kesepakatan kakak-kakak dengan peserta dan admin nanti. Memantau dan menarik data nilai di LMS admin dan dashboard. Jadi nilai kakak-kakak ini, saya hanya mengingatkan tadi tugas yang belum dikumpulkan, admin yang akan menarik nilai dan melihat hasil akhir dari nilai peserta itu. Penarikan data time spend untuk pembayaran fasil. Nah, jadi di time spend itu nanti paling terakhir kita bahas time spend itu ada asinkron, ada sinkronus, dan ada tatap muka. Jadi ada 3 time spend, anggap saja 122 JP kalau tidak salah ya kakak, selama secara keseluruhan nanti itu yang dibayarkan selaku fasilitator. Dan jika ada troubleshooting permasalahan untuk fasil dan peserta, ini tugas admin. Nah, fasilitator, nah ini tugas kita nanti ya kakak-kakak, menautkan link sesi sinkronus. Jadi seperti kita sedang sinkronus sekarang ini, sedang Gmeet, linknya saya sendiri yang buat dan menautkannya di LMS. Nanti kita praktikan yang itu. Yang kedua, melakukan penilaian semua kegiatan peserta. Mendampingi dan mengatur untuk pembelajaran daring, tatap maya, dan tatap muka untuk jadwalnya. Memastikan peserta sudah mengumpulkan semua tugas. Nah ini pengecekan verifikasi ulang di LMS. Mengisi dan menautkan pranala rekaman sinkronus time spend. Nah ini, jadi nanti kakak-kakak setelah sesi ini kan saya record kan, saya rekam, masuk ke email saya nanti, baru saya download Google Drive, saya masukkan ke YouTube. Nah, link YouTube itu yang saya tautkan di Synchronous Time Spend di LMS. Mengisi penilaian kinerja dan kuesioner di sini juga. Ini tugas, pembagian tugasnya kakak-kakak ya. Jadi kebanyakan yang miss di sini para fasilitator yang menautkan link sesi sinkronus adalah admin katanya. Jadi kita hanya tinggal ngajar saja. Dan itu salah kakak-kakak ya. Untuk penautan link sesi sinkronus atau Gmeet ini, itu tugas dari kita sebagai seorang fasilitator nanti. Bukan tugas admin. Oke, next. Simulasi LMS. Kita lihat pengecekan akun. Coba dicek dulu akunnya Kak, sudah bisa masuk nggak? Dibuka LMS-nya, coba saya share screen dulu. Ini logout. Oke, ini LMS saya, PMM, baru saya logout. Kita akan coba sama-sama. Kakak buka saja di laptopnya masing-masing. Di sini langsung ke LMS-nya, Kak. LMS di PMM. Langsung masuk dengan akun yang sudah didaftarkan di PMM. Jadi kalau ini saya masih pakai email pribadi yang didaftarkan. Hubungkan dengan LMS.
Nah, kalau tampilan saya, ini kakak-kakak, kalau ini saya sudah pembekalan calon fasilitator dulu nih ya, sebelum saya turun ke lapangan, pembekalan luringnya calon fasilitator, baru nih masuk, yang ini akun kita nih, PKG PJOK A2 Banten, yang akun peserta di Banten yang kelas 6 nih. Nah, kalau yang dua ini sudah ada kakak-kakak ya, 01 LMS praktik dan 02 LMS praktik. Sudah ada nggak di akun kakak-kakak? Oke. Ada. Nah, kita coba yang di LMS 1. Kalau sudah bisa login semua nggak dulu nih? Sudah. Sudah. Aman ya. Kita coba sebagai fasilitator 01 LMS, Kak. Kita akan buka 01 LMS. Akan muncul di sini LMS praktik PKG PJOK Banten. Berandanya. Jadi course kita di sini ada banyak dari beranda, semua modul, peserta, kuesioner sampai dengan terakhirnya pengaturan. Jadi nanti kakak-kakak selain dari sesi ini, silahkan dieksplor satu persatu. Saya yakin kakak-kakak akan langsung bisa memahami dengan cepat ini. Karena sama saja ya kalau yang sudah PPG, kakak-kakak udah PPG semua. Prinsipnya sama dengan LMS di PPG dulu, walaupun berubah di PMM sekarang. Nah, next kita coba di Oke. Ini kakak-kakak tadi sudah masuk. Kurs LMS Praktik 01 diakses untuk peran aktivitas sebagai fasilitator. Praktik 02 diakses untuk melakukan peran aktivitas sebagai peserta. Jadi sebenarnya di student view saja kita bisa lihat nanti kalau peserta itu seperti apa sih. Cuman kakak-kakak di sini kan sudah jadi peserta, berarti sudah tahu isi dari LMS peserta. Sekarang poinnya adalah isi dari LMS kakak-kakak nanti sebagai fasilitator saja ya. Ini menu dashboard yang Anda kembali ke laman awal untuk memilih course yang diinginkan. Ya. Nah, untuk pertama kali masuk di halaman beranda kelas, biasanya kakak-kakak ya akan muncul notifikasi undangan untuk bergabung. Selanjutnya klik terima saja di sini ya, save-nya. Nah, ini fitur di menu LMS secara umum kakak-kakak. Yang ini informasi nama kelas dan kursnya harus jelas ya kelasnya, nanti jangan sampai kakak salah masuk dan pakai LMS. Misalnya Kak Ahmad Arifin salah masuk malah menggunakan LMS Kak Heru. Jadi yang terbaca nanti di time span ini, time span asinkronusnya itu aktivitas dari Kak Heru. Di account-nya dilihat nanti, klik account di sini Kak, account di sini. Pastikan itu nama dari kakak-kakak yang punya akun. Kak Heru kah, Kak Ahmad Arifin, Kak Rita misalnya. Jadi dilihat di account ini sudah benar kakak-kakak yang login dengan akun dan nama kakak-kakak di sana. Nah, menu utamanya di sini kakak-kakak yang saya jelaskan tadi beranda sampai pengaturan. Tools-nya di sini, akun, dashboard, course, kalender, inbox, dan lain sebagainya. Hanya ini poin inti dari LMS PMM. Nah, kalau yang ini nanti shortcut pintasan menuju kalender dan notifikasi kelas. Ini sudah. Ini menu utama. Toolsnya, halaman utama beranda. Ini pintasan-pintasan, tampilan modul. Oke, sekarang coba kita klik semua modul, Kak. Semua modul, maka akan muncul aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan oleh peserta nantinya.
seperti yang sudah kakak-kakak lakukan selama kurang lebih 3 bulan ini. Sudah ke semua modul semua? Course dan semua modul. Gimana Kak Neni? Itu ya Kak Johan, dibuka semua modul. Tapi di sini ada bahan pendukung pembelajaran bagi fasilitator. Terus ini unggah surat izin, ini maksudnya siapa ya Kak? Unggah fakta integritas segala ini. Apa kita? Nah ini dia Kak. Bahan pembelajaran untuk fasilitator nanti di sana Kak bisa diklik akan masuk ke Drive. Drive itu berisi semua PPT yang saya pakai di fasilitasi ini. Jadi semua bahan terkait PKG PJOK ini akan ada di satu Google Drive nanti punya Kemendikbud, GTK Kemendikbud. Dan kakak tinggal download saja, misalkan akan mengajar modul 1.1, misalnya paradigma itu, tinggal download PPT paradigma di sana, itu yang akan kakak gunakan untuk mengajar modul 1.1. Terus lini masanya ada, pokoknya lengkap di sana kak untuk bahan fasilitator. Nah, unggah surat izin dan fakta integritas. Perasaan kalau peserta disuruh unggah ini ya dulu kak ya? Ada nggak kakak mengunggah ini dulu? Ada. Nah, ini untuk mengecek peserta kak, apakah sudah mengunggah surat izin atau fakta integritas sebagai peserta PKG PJOK nanti. Kita lihat di sini bagian unggah surat izin dan fakta integritasnya. Sudah benar nggak? Jangan-jangan dia malah kirim surat yang lain kan? Terkait kesediaannya sebagai peserta PKG PJOK. Nah, jika ya gimana Kak Nen? Maaf tanya lagi nih. Enggak, untuk peserta itu kan Kak, terakhir itu kita di awal September ya, tanggal 4. Sedangkan peserta cuma mengkonfirmasi kesediaan aja. Kalau kita kan kemarin itu pendaftaran itu dari SIM PKB ya. Jadi mereka itu tidak ada pengisian apa-apa, hanya konfirmasi kesediaan doang. Jadi kalau nanti itu surat izin sama fakta integritas itu, apakah nanti akan ada pemberitahuan lagi kepada peserta gitu? Apa gimana gitu? Makasih Kak. Oke Kak Neni. Nanti itu tugas dari BGP Banten Kak terkait ini. Pasti akan ada penyamaan persepsi sebelum kakak-kakak turun baik secara daring maupun luring nanti oleh BGP Banten. Akan dikumpulkan semua fasilitator diseminasi yang lolos di Banten nanti Kak. Ada penyamaan persepsinya. Kalau nggak salah berapa jadinya ya? 120-an lah yang fasilitator diseminasi di Banten. Nah, tampilan setelah melakukan di sini dulu. Di bagian atas ada tutup semua atau buka semua nih Kak. Tutup semua. Kalau ditutup maka komponen intinya saja yang muncul di sini. Seperti ini contohnya. Berarti langsung misalnya paket modul 1, modul 1.1, modul 1.2 dan lain sebagainya sampai ke bawah. Nah, untuk yang warna bulat-bulat hijau ini kakak-kakak, ini tempat kakak-kakak nanti akan menautkan link image-nya. Pokoknya di mana ada bulat hijau ini, di situ nanti kakak-kakak menautkan link image. Ini tandanya pertemuan sinkronus nanti secara daring untuk Gimit. Oke, memahami alur pembelajaran tatap muka dan asinkron melalui simulasi LMS praktek. Sudah, diberi akses sudah. Oke, next. Masuk ke LMS sudah. Sudah. Nah, berikut beberapa aktivitas memfasilitasi dalam LMS yang akan kita pelajari. Melihat progres view peserta,
mengecek hasil tes awal, tes akhir, membuat dan mengubah tautan diskusi virtual, ini dia yang tadi, memberikan umpan balik kuis atau survei. Mari kita pelajari bersama. Sekarang yang pertama adalah melihat view progress peserta. Saya kasih contoh langsung saja di LMS ini. Sambil kakak-kakak buka juga ya. Oke, ini LMS saya di semua modul. Kita klik semua modul. Lalu lihat, kita coba view progress. Ini untuk melihat progres peserta kita, Kak. Siapa saja yang sudah mengumpulkan tugas, misalnya di sini. Nah, sudah sampai sana? Atau saya pakai langsung yang punya BGP yang kelas kita saja ya, tidak masalah ya, karena di sini sudah jelas siapa yang beberapa tugas yang belum dikumpulkan. Jadi di sini semua modul, biar nanti kakak ada gambaran pesertanya. Semua modul, baru view progress, kita lihat progresnya, bagian mana saja. Nah Kak Henry misalnya nih, ini langsung ada nama di sebelahnya, Kak Henry. Kak Henry sudah komplit semua untuk tugasnya. Dari pendahuluan, refleksi, ini tugas refleksi. Saya, Kak. Oke. Sudah komplit semua. Kita ambil contoh Kak Heru, nggak apa-apa Kak Heru ya. Kak Heru misalnya, bagian mana yang belum, misalnya Kak Heru di sini. Kak Heru belum di bagian aksi nyata. Itu udah, Kak, sebenarnya itu, Kak, aksi nyata itu, Kak. Di sini kayaknya belum dianut, Kak. Belum komplit. Nanti saya cek lagi di aksi nyatanya, Kak ya. Aksi apa yang aksi nyata itu udah saya upload itu. Oke. Ini gambarannya saja dulu Kak Heru ya. Siap, yang paling banyak nih Kak Tri. Kak Tri Wahyu nih, lampiran isu-isu sosial, pengembangan kurikulum di sini. Yang belum dipelajari maksudnya di sini, belum dibaca juga. Ada beberapa tugas juga yang belum dikumpulkan oleh Kak Tri. Jadi akan kelihatan progres dari setiap peserta untuk view progresnya kakak-kakak. Oke, sudah. Baru kita masuk ke view progress sudah. Tes awal dan tes akhir. Kalau tes awal, misalnya ini kelihatan nilai kakak-kakak nih. Kalau saya buka tes awalnya nih. Atau sudah muncul nggak di LMS kakak-kakak? Apakah belum? Kan udah Belum, akhir. ya. Belum. It's okay lah ya. Di modul 2 Kak Heru, Kak Heru udah muncul, Kak Heru. Kak Heru udah muncul. Oh, Kak Heru udah muncul. Ya. Premium. Nah, ini dia. Tadi ya sudah ya tes awal tadi. Kakak-kakak bisa lihat statistiknya di sini, statistik peserta. Berapa saja grafik yang nilai dari kakak-kakak. Coba kita klik ya. Kita ulang dulu dari tes awal. Tes awal itu adanya di modul 2, paket modul 2. Sebelum masuk ke modul 2.1, di sini ada tes awal dulu. Klik saja tes awal. Untuk melihat statistiknya, tinggal diklik with statistik. Oke, 3 respon. Ini jawaban-jawaban yang benar, Kak ya. Jawaban dari tes awal dan tes akhir. Kalau kita ingin melihat lagi terkait speed breeder-nya, penilaian Kenapa nggak dikasih dari awal, Kak? Apanya, Kak? Kenapa nggak dikasih dari awal itu? Soalnya ya. Oke, nah ini baru muncul ya. Nggak apa-apa, Kak ya. Contoh saja, misalkan Kak Endri di sini, di tes awal, muncul nggak punya saya? Oh, ini dia.
Oh, belum muncul. Berarti saya akan diklik speed grider, maka akan terbuka di tab baru. Saya share screen tab barunya dulu. Tes awal. Ini dia setelah saya klik speed grider tadi, maka akan muncul di tab barunya hasil tes awal dari peserta kakak-kakak. Misalnya nih Kak Endri, 16 dari 30 soal yang sudah terjawab misalnya nih ya. Atau saya klik semua nih. Cukup contoh di Kak Endri saja ya. Semua Kak, Jadi semua. untuk Terakhir, melihat peserta, oh terakhir ya. Siapa terakhir nih? Jadi ini ya kakak-kakak, untuk melihat peserta tinggal diklik di bagian kiri kanan ini saja. Jadi kakak-kakak di sini ada 18 peserta. Yang ke-19 ini tes studentnya, boleh dikosongkan. Contoh saja di sini, ini tes student yang 19, ini boleh dikosongkan ini karena tidak ada nama. Yang dilihat hanya yang penilaiannya saja. Nah, Kak Sri misalnya nih yang terakhir, nama Kak Sri di absen terakhir ya. 14 dari 30 soal di tes awal gitu. Oke, aman ya Kak Sri ya dan Kak Endri, cuman itu saja yang saya kasih lihat. awal dan tes akhirnya Kak sekalian Kak. Oke, nanti kita buka tes akhir karena ini materi kita Coba hari spill ini. tes akhir Kak, spill ke tes akhir. Oke, saya stop sharing dulu yang ini. Saya minta disepil, nggak tahu nilainya paling jelek lagi. Waduh, bahaya. Kan ini itu tangan naik mulu itu. Penasaran banget Kak Yuli tes akhir. Tenang Kak Yuli, tenang. Paling aman Sekarang nilainya berapa? kalau tes akhirnya ada di bagian Coba ini contekannya sesuai nggak nih? ini setelah modul 2 titik setelah kita ya. Setelah 2.6 baru ada di sini tes akhirnya kakak-kakak. Hampir sama kalau saya ingin melihat progres kakak-kakak, jadi tinggal di speed gridernya saja nanti di sini. Maka akan langsung muncul tab baru. Kalau di sini nggak bisa muncul langsung ya tab barunya. Harus saya screen dulu. Baru di sini seperti tadi Kak. Seperti tadi. Mau lihat nggak tes akhirnya nih? Boleh, boleh. Ayo Kak diliatin Kak, di spill Kak. Terakhir Kak. Boleh, boleh. Satu saja yang saya kasih lihat karena Kak Saya lagi. tadi. Saya lagi. Jangan curang kayak di melulu. Jangan Kak Hendri, jangan Kak Hendri, Kak Sri aja, Kak Sri ya. Kak. Ya, Kak Sri saja. Oh, salah nih. Kak Johan curang amat. Di atas sama akhir doang yang dibuka, tengah enggak. Speed grider. Kak Rita juga nggak apa-apa. Saya mah udah tahu. Iya, nggak apa-apa. Ayo di Oke, Kak Iya Sri. benar Kak Hendri. Ini dari 14 tes akhirnya naik ke 23. Weh, mantap. Ini 23. Jadi ini tampilannya kakak-kakak nongkrong di ya. kafe sukses itu Kak Sri. Beda gitu mah TKSI. Itu mah TKSI. Yang lain Kak Johan, yang lain. Ingat Sri, waktu di Porti. Iya, ini kita di Porti. Ketahuan kan? Oke kakak-kakak ini silahkan dicoba dulu terkait kayaknya sudah dicoba tadi ya tab view dan tes awal dan tes akhir di LMS kakak-kakak masing-masing. Aduh salah. Stop presenting. Nah ini dia. Ini sudah tes awal tes akhir tadi. Nah, mari mencoba, semua peserta dapat mengakses kos 01 yang ada di LMS kakak-kakak. Peserta dapat mencoba fitur view progress, fasilitator melakukan pemantauan dan memberikan umpan balik selama sesi praktik aktivitas. Dibuka dulu Kak. Di poin 2 ini peserta dapat mencoba fitur view progress dan melihat tes awal atau tes akhirnya.
Awal tes akhir. Oh, yang diklik tes awal, tes akhir, Kak. Iya Kak, coba diklik-klik aja dulu. Kak Hendri, Kak Johan. Sudah Kak, aman Kak? Atau ada yang mau ditanyakan? Ya, Kak Johan. Ini kan di course ini 01 LMS itu kan untuk ini peserta kan ya. LMS yang diperuntukkan untuk peserta diseminasi Kak Johan ya. Di sini ada 02. 02 ini apakah sama apa gimana Kak Johan? Kita concern ke 01-nya dulu Kak. Oh. Untuk fasilitator. Oh, fasilitator. Kalau yang LMS kita ini PKG PJOK itu ya yang biasanya ya Kak Johan ya? Iya Kak, yang ada 2 kan masuk di akun kakak-kakak nih. Yang biasanya kan LMS PKG PJOK. Kalau yang 01, 02 itu untuk simulasi kita nih. Persiapan kakak-kakak jadi fasilitator nanti. Yang mana ya Kak Johan? Belum ketemu Kak Johan. Course di tes awal ya Kak? Modul ya? Semua modul ya? Iya Kak, course semua modul. Baru nanti tab view progress. Semua modul, terus ini modul kita ya? Pengenalan teknologi simulasi LMS. Paket modul. Simulasi LMS diseminasi. Yang pengenalan ya kayak pengenalan teknologi ya? Tampilan LMS Fasil ya? Sebelah kiri Kak Arifin. Yang 01 ini kan Kak Arifin. 01. Oke. 01. Saya belum temu. Kak. Pojok kiri itu yang gambar buku. Kan di semua modul nih. Terus 01 nggak ada ya. Coba sama bisa. Ya? Dua titik A Kak, 2.A tes awal. Informasi kegiatan kuesioner inbox dashboard account semua modul 2.2 Kak Arifin. 2.A ya, 2.A. 2.A. 2.
pendahuluan modul 2.1. Ya, 2.A paket modul di bawahnya kan ada tes awal itu. Tes awal Karifin. Iya, 2.A, tes awalnya klik. Klik. Yang tes awalnya klik ini. Halo. Iya Kak, diklik kayak. Iya, ya diklik aja Kak Arifin. Karena ini LMS simulasi, jadi nggak masalah. Kalau salah tinggal back saja nanti Kak. Dicoba-coba saja dulu. Oh iya, oke. Udah buka tes awal. Kasih about quiz. Correct update. Waktu 40 menit. Nah, oke kakak-kakak, kita lanjut ya. Kita masuk ke tahapan bagaimana cara menautkan link sinkronus. Tautan diskusi virtual atau link sinkronusnya kakak-kakak. Nanti kakak-kakak, ini emailnya premium semua nggak nih? Yang di akun belajarnya. Email premium nggak Kak? Premium Kak. Semuanya premium ya Kak ya? Akun belajar ID. Premium Kak. Premium. Soalnya saya nggak premium email saya dan dibuatkan oleh BGP Banten waktu itu. Dikasih pinjam oleh BGP Banten. Nah jadi nanti kakak-kakak harus membuat link Gmeet di email kakak-kakak. Diharapkan semua premium kakak-kakak. Jika tidak kayak saya dulu tidak premium, maka saya menggunakan untuk record video itu atau Gmeet-nya menggunakan link dari BGP Banten. Jadi siapkan link Gmeet, contoh saja ini link Gmeet dari BGP Banten yang bgpbanten.fasil006@pkb.belajar.id. Jadi saya sudah login di sini, tinggal saya mengambil satu link Gmeet saja Kak. Sebentar. Saya masuk ini dia. Oh, saya pakai ini ya, share screen-nya biar terbagi semua. Entire screen. Oke. Masuk nggak Kak? Belum kelihatan Kak. Sudah Kak? Masuk. Email, yang email sudah muncul email nggak? Saya masih tulisannya F. Sudah Kak, sudah muncul. Oke, bentar Kak, bentar. Hilang lagi. Entire screen, jadi semuanya muncul. Ini dia akun yang saya dikasih pinjam oleh BGP Banten. Jadi hasil recording kita selama ini masuk ke sini semua kakak-kakak, hasil sesi sinkronus untuk Gmeet kita masuk ke email BGP Banten ini. Nanti kalau email kakak-kakak juga akan masuk ke sini. Tapi dipastikan harus premium. Karena kalau tidak premium untuk membuat Gmeet, maka tidak akan bisa merecord video. Nah, tinggal dibuat saja linknya, ambil satu link Gmeet saja kakak-kakak di sini. Ambil satu link Gmeet, new meeting, create meeting. Nah, link satu saja Kak, linknya. Di copy saja link Gmeet-nya, misal di sini meet.google.com WHHZLFG ini. Satu Gmeet untuk semua nanti Kak.
Nah, kita masuk ke sini. Ini link Gmeet yang ditautkan di LMS. Seperti yang saya bilang tadi, mana tempat hijau-hijau ini. Udah muncul nggak ya LMS saya? Ya. Udah muncul nggak LMS saya, Kak? Sudah, Kak. Oke. Jadi kakak-kakak nanti tinggal klik di mana yang ada bulat-bulat hijaunya. Di sini ada sekitar 21 bulat hijau karena ada 21 pertemuan untuk sesi daring. Jadi kakak-kakak tinggal menyematkan link di sini, misalkan di pertemuan pertama, materi orientasi program, misalnya di sini, diklik saja. Maka di sini ada masuk ruang virtual, ini sudah ada Google Meet saya di sini. Kakak tinggal klik bagian edit di kanan, pojok kanan atas. Nah, edit, maka akan muncul masuk ruang virtual ini bisa edit link option di sini. Tinggal diganti saja link Gmeet yang ada di bagian link. Pakai link yang ini bisa nggak, Kak? Yang dari Kemendikbud. Yang mana, Kak? Yang dari Kemendikbud. Tinggal di save saja. Bisa, Kak, namun nanti tergantung mana yang didaftarkan oleh BGP Banten, Kak. Ya, ya. Mana yang didaftarkan oleh BGP Banten, itu yang kakak gunakan. Biar nggak nanti rekaman kakak-kakak tidak kemana-mana ya. Kalau yang SMP kan kita dapat tuh linknya Ahmad, kayak saya misalnya Ahmad Arifin 77@guru-smp-belajar.id. Itu dari Kemendikbud. Iya pakai itu Kak Arifin, bener. Pakai Iya kan? yang belajar.id. Kalau yang SMA kayak apa Kak Indri? Sama ya kayak gitu ya? Sama, cuman ada SMA.belajar guru SMA belajar.id. Oh iya, betul. SD juga ya, sama ya? Yang SD gimana SD? Sama Kak Rifki. Sama ada email belajar. Bedanya Ada. di SD ya? Iya, SD, SMP, SMA ada. Oh iya, mantap. Karena nanti kita jadi pasil juga bisa bukan cuma SMP doang kan, sama kayak gini kan. Kalau ada yang bingung kan jadinya kita tahu ya ada perbedaan di situ. Saya tahunya cuma yang SMP doang. Oke, nah kakak-kakak ya, nanti pada saat kakak mengedit link Gmeet ini di ruang virtualnya, mengganti link dengan link yang sudah kakak siapkan, kakak-kakak tidak diperbolehkan mengedit apapun di sini selain link ya. Misalkan di sini durasinya sebenarnya kita bisa edit sendiri, namun tidak boleh menyentuh bagian deskripsi di sini. Wah, kakak hanya menyematkan link di ruang virtual. Karena akan bermasalah nanti jika ada deskripsi dari sini yang berubah oleh tim admin atau tim dari BGP Banten maupun tim pusat. Jadi kakak hanya mengubah link di link virtualnya saja. Itu disclaimer-nya ya oleh pusat. Tidak boleh dirubah karena ini sudah sesuai dengan struktur program PKG PJOK. Kak, izin Kak untuk mengulang yang smart link Kak, tadi agak sedikit ini. Ya, ketinggalan. Tadi yang cara menyematkan ini buka page ya? Oke, sebentar. Di mana? Oke, sebentar. Kak, dari awal yang dari kopi itunya ya, emailnya ya. Kopi apa, Kak? Kopi email. Ini, Kak. Terus dari email. Ya, yang dari email, Kak.
Yang buat akun Gmail. Dari Yang buat akun Gmail. Kok ini suara saya diklik double? apa page? Kok suara saya double ini? Dari akun Gmail, buat akun Gmail. Muncul Kak? Enggak muncul. Sudah muncul email saya atau belum? Oke, udah. Belum muncul. Sudah? Sebentar. Belum muncul. Ah, udah. Banyak buat gambar ya, Kak Johan. Oke, sudah muncul email saya. Ya. Oke, ini kakak-kakak saya ulang lagi. Tinggal kakak-kakak login di email premium kakak-kakak dan email belajar ID kakak-kakak yang sudah didaftarkan di LMS oleh PDB. Nah, untuk pembuatan Gmail seperti apa kakak-kakak di samping akun Google kita ada di Nggak bisa nyambung ya ininya ya. Google, ada Gmail, ada kelas bagiannya Google Form. Cari yang bagian Meet atau meetingnya di sini. Maka akan langsung ke new meetingnya. New meeting tinggal copy saja di create meeting for later misalnya. Copy bagian Google Meet-nya saja Kak. Link Gmail-nya maksud saya. Link Gmail di sini meet.google.com. Oke, sudah? Kanan? Oke, baru disematkan di LMS Kak. Sematkan di LMS. Ya, cari yang ada bulat-bulat hijau nih. Cari yang ada bulat hijau. Misalkan contoh 1.1 B.1 elaborasi isi pengenalan refleksi, diklik saja akan muncul di sini. Untuk mengedit link di virtual ini, maka harus klik edit di pojok kanan atas, Kak. Edit pojok kanan atas, klik saja edit, maka tulisan masuk ruang virtual ini sudah bisa diedit, link option nanti di sini. Klik di bagian masuk ruang virtual. Oke, lalu link option. Maka akan muncul, misalkan kakak-kakak di sini boleh edit kalau di sini. Misalkan kalau saya menulisnya masuk ruang virtual, misalkan silakan masuk di Gmail, misalnya kakak-kakak mau tulis di sini tidak masalah kalau teks ini ya. Terus untuk linknya di sini disematkan link yang sudah kakak buat di Gmail kakak-kakak masing-masing tadi. Baru done, selesai. Baru save Kak di bagian sini. Ada warna biru ini nggak bisa digeser screen time strikernya ini, di save saja. Maka nanti peserta hanya akan tinggal klik ini dan muncul ke klik ini dan email yang sudah kakak buat. Email yang sudah kakak buat. Oke, Kanan? Ya, Kak. Ya, Kak. Oke, sekarang kakak-kakak silakan mencoba. Sebentar. Nah, silakan mencoba kakak-kakak. Bukan ini. Ini dia. Aktivitas 1.1B1 yang saya klik tadi, elaborasi isi, pengenalan refleksi digunakan oleh seluruh peserta sehingga tautan yang sudah disimpan memungkinkan terjadi perbedaan dikarenakan ada peserta lain yang melakukan save. Nah, silakan kakak-kakak coba buka yang tadi tutorial sedikit dari saya. Sebenarnya
di YouTube banyak juga ini untuk penautan link. Ini saya hanya mengikuti instruksi dari remote saja untuk tutorialnya dan pengalaman pribadi pada saat menautkan link. Silakan dicoba Kak. Ini PowerPoint-nya. Kak izin, Kak Johan. Izin. Oke, silakan Kak. Kak Johan, yang untuk menyematkan di mana? Yang menyematkan link. Tadi. Yang untuk menyematkan link nanti di sini Kak. Menyematkan link nanti Yang ada bulat-bulat di sebelah kanan hijaunya. tadi. yang ada bulat-bulat hijau. Udah masuk. Kan itu nanti masuk ruang kan diganti nih kata-kata ini ya Kak. Yang terserah kita ya, yang masuk ruang virtual. Nah, untuk menyematkan yang tadi kita udah copy di mana Kak? Yang udah di copy paste. Di mana tuh? Di link di bawahnya udah Kak. klik hijau. Udah Kemudian di klik edit bawahnya di kanan atas. link udah masuknya ke sini nih Kak, udah masuk ke sini. Page detail, ada edit lagi. Nah, untuk menyematkannya tadi kan Kakak munculnya di sebelah kanan tuh. Saya ketinggalan di sebelah kanan gimana ya? Ini saya lihatkan di PowerPoint-nya Kak ya. Misalkan sudah mengklik elaborasi isi, contoh saja nih, diklik. Nah, di sana ada bagian edit, sudah tadi kata Kak Sri. Bagian edit sudah, ini yang diklik edit. Baru masuk ke ini, link option Kak. Link option, diklik link optionnya. Klik masuk ruang virtual dulu, baru klik link option. Maaf Kak, di tombol kita nggak ada. Nggak ada ya Kak link optionnya Kak? Nggak ada. Nggak ada link optionnya Kak. Jadi kita yang Makanya ada itu tadi langsung linknya. Nah, linknya dia langsung di yang ada itu langsung. Coba Kak, saya coba buka ya dashboard masuk yang Sabar. sebentar. Diklik tulisan itu kakak-kakak, diklik tulisan enter room, nanti muncul link optionnya. Kayak harus pelatihan Oke, nah pertemuan ini. Ada tulisan enter the room kan kakak-kakak, enter the room. Ada nggak? Nah ini, oke ya itu seperti Kak Risa. Kak Sri, ada tulisan enter the room nggak? Nah ini Kak Kak, Sri. ini saya gunakan dashboard yang sama dengan kakak-kakak. Ada masuk ini adanya ruang virtual. Ini the Google Form ya. Adanya ruang virtual. Iya, masuk Ini ruang tinggal virtual. diklik saja Kak, link Yang option ini Kak nanti. Karita. Nah, Silakan. ini tinggal diklik saja Kak, link option nanti. Ya itu diklik deh Kak Sri, nanti muncul link option. Nah, link option baru klik Ya link itu option. diklik deh Kak Sri, nanti muncul link option. Oke. Nah, link option baru klik link option. Diklik ya. Ada. Ntar kliknya. Ada. Klik tombol untuk mengikuti ruang virtual yang pertama. Yang ada dua nih, yang mas. Ada dua. Kakak klik masuk ruang virtual karena dari awal dia. Yang mana sih? Yang mana sih? Ini Kak, saya simulasikan satu kali lagi Kak. Ini Kak, saya simulasikan satu kali lagi Kak. Diperhatikan yang ini dulu Kak Sri dan kakak-kakak yang lain, oke? Pertama kita buka di sini ya. Misalkan saya akan menyematkan link di muncul ya di slide-nya, oke sudah. Di elaborasi isi 1.1b1 klik saja di sini. Maka akan muncul bagian elaborasi isi pengenalan refleksi. Ini di pojok kanan atas ada link edit, klik saja edit di sini. Sudah. Setelah saya klik link edit, saya scroll ke bawah, maka di sini silahkan klik tombol masuk ruang virtual tulisannya untuk mengikuti kegiatan virtual. Di sini kita akan menyematkan link yang berbeda karena kita sudah buat link Gmail sendiri.
Ada bagian meet.google ini, silahkan diklik klik kanan, maka akan ada pilihan link option atau remove link. Yang kita klik adalah link optionnya. Nah, di sebelah kanan laptop kita akan muncul teks dan link di sini. Nah, di bagian teks kakak-kakak boleh ganti dengan misalnya masuk ke ruang virtual. Ya, ke ruang virtual. Di bagian link, di bagian sini, kakak copy misalnya dengan link yang sudah dibuat tadi, copy paste di sini dan kita klik down. Ya, maka akan berubah seperti ini. Lalu simpan save di sini Kak, bagian pojok kanan paling bawah warna biru. Simpan save. Oke, save. Oke Kak, bisa. Mungkin tadi yang di itu bukan itu yang klik hijau tapi yang lain, jadi nggak ada di bawahnya Kak. Kayak misalkan tadi saya kliknya bukan yang elaborasi, makanya nggak muncul. Oke. Yang untuk simulasi ini di elaborasi ini Kak. Iya udah Kak. Udah 1.1B1. Iya udah Kak. Udah Kak, udah. Oke, aman ya. Tadi saya buka yang pertama kali yang apa itu yang aman. Oke. Nah, kita next. Ini kakak sudah coba praktikum. Kak Johan. Backroom itu ya. Oke, silakan Kak. Kak Johan, punten Kak Johan. Jika peserta kayak saya nih, kayak kita gitu ya, untuk mengklik link Jimit ini di LMS, apakah berpengaruh? Dia ngekliknya di WA gitu Kak, langsung dari WA, enggak langsung dari LMS. Apakah aktivitas itu ketika kita kliknya bukan di LMS terdeteksi enggak Kak? Kalau langsung dari WA dia tidak terbaca aktivitas asinkronusnya. Jadi diharapkan sebenarnya kakak-kakak dari peserta nanti dari LMS semua membuka di HP juga bisa dibuka LMS-nya nanti Kak sebenarnya. Yang penting password dan emailnya sama kan yang digunakan masuk di LMS PMM. Ya. Jadi kalau kayak tadi saya kirimkan link biar cepat masuk, maksudnya saya tadi ya mengirimkan link di WA. Kakak tidak, misalnya kalau awal-awal dulu saya kirim, makanya di awal-awal saya tidak pernah mengirimkan link Jimit di WA agar kakak-kakak melakukan aktivitas di LMS dulu. Kalau ini karena kita sudah lama, jadi saya yakin kakak-kakak sudah melakukan elaborasi di LMS, jadi saya langsung kirim saja di WA tadi. Sebaiknya nanti jangan dikirimkan kalau di awal-awal kakak ya, kayak dulu kita pertama-tama, saya minta kakak-kakak untuk membuka mengklik virtualnya masuk ruang virtualnya di LMS. Oke Kak, ini ada satu lagi materinya, memberikan umpan balik forum diskusi. Enggak lah, langsung ke pemberian umpan balik dulu di forum diskusi. Nah, kalau pemberian umpan balik di forum diskusi, tinggal klik di bagian diskusi ini saja kakak-kakak. Misalnya, di sini misalkan yang ada kuatkan pemahaman, maka akan muncul. Misalnya di 1.5C ada kuatkan pemahaman pengembangan kurikulum PJOK. Seperti yang kakak-kakak lakukan di LMS peserta, kakak-kakak akan menguatkan pemahaman di sana. Lalu nanti kakak-kakak akan memberikan umpan balik. Atletik adalah cabang olahraga, misalnya ini contoh saja. Nanti kakak sebagai fasilitator harus memberikan umpan balik positif atau yang menguatkan dari jawaban peserta. Boleh korektif juga jika memang tidak sesuai dengan konsep
PKG PGOK ini. Contoh sederhananya di sini saya pakai PowerPoint saja. Share screen. Nah, ini dia kakak-kakak, misalkan agak kecil ya. Nah, ini. Muncul, Kak? Oke, ini sajalah. Ini Kak, misalnya di kuatkan pemahaman ini, jadi nanti peserta akan menjawab di sini beberapa pertanyaan pemantik, lalu kakak sebagai fasilitator memberikan penguatan pemahaman. Ini pernah kita bahas di luring dulu ya. Jangan sampai kakak-kakak hanya 1-2 kata ditulis di sana. Oke, sudah bagus. Misalnya, oh baik, jawabannya bagus. Jangan sampai hanya 2-3 kata saja yang kakak memberikan umpan balik atau feedback di sana. Namun harus mendeskripsikan konten dari jawaban peserta itu. Ini untuk sesi asinkronus, dikuatkan pemahaman. Di survei, moderat di survei. Nah, ini saja terakhir ini Kak, yang bagian ini dulu. Bapak Ibu dapat berlatih di luar sesi simulasi dengan mengakses LMS sebagai fasilitator. Jadi kakak-kakak nanti belajar mandiri. Sederhananya dulu saya saja waktu sebelum penugasan di Banten, saya biasanya kan pernah sepertinya saya menjelaskan ini. Saya biasanya dulu menggunakan LMS di SIN PKD. Waktu ngajar PPG, baik daljab maupun perajabnya menggunakan SIN PKD. Tiba-tiba pas PKG PJOK 2024, LMS dirubah ke PMM, menggunakan LMS di PMM. Jadi secara tidak langsung, pertama kali saya waktu mengajar daring di Banten maupun di Maluku untuk PKG PJOK di 2024 ini, saya juga baru pertama kali mempelajari LMS di PMM. Jadi sederhananya, saya yakin kakak-kakak sudah pasti bisa di sini. Tinggal dieksplorasi saja sambil berjalan nanti bagian-bagian yang harus kakak-kakak kuatkan atau untuk penilaian, daftar hadir, dan lain sebagainya. Ini hanya permasalahan teknis bagaimana di PMM. Nah, terakhir kakak-kakak ini bagian pentingnya. Tadi penting semua sih ya, cuman ini yang lumayan penting juga. Bagaimana alur perekaman time span di LMS diseminasi. Nah, ini untuk video-video yang sudah kita lakukan seperti video sekarang ini. Time span merupakan fitur yang dapat merekam proses pembelajaran asinkronus dan tatap maya, mengecek target durasi pembelajaran asinkronus, menautkan rekaman sinkronus sebagai bukti proses pembelajaran. Ini dia. Nah, kakak-kakak, nanti saya jelaskan lah ini ya, dari browsing data. Ini ketika ada screen time tracker, ada yang warna biru tadi ya, itu tidak boleh hilang kakak-kakak, karena itu yang akan membaca aktivitas kakak-kakak di LMS nantinya. Kalau hilang, ini ada salah satu strategi, kakak-kakak logout, nanti baru di bagian Chrome-nya, delete browsing data, baru browsing history dan cookies-nya ini, apalah bahasanya ini ya, pokoknya sampahnya di sini dihapus semua, misalkan 1-24 jam atau 7 hari terakhir, baru kakak-kakak masuk atau login lagi ke LMS agar screen time tracker-nya dapat
muncul lagi yang warna biru. Nanti saya kasih contoh, kita praktik langsung. Simulasi maksud saya. Alur penggunaan time span. Nah, ini time span kita. Jadi sudah detail ditulis di time span kakak-kakak. Total perhitungan, ini dia. Oke, saya langsung praktikkan saja, ini agak pusing kelihatannya. Kalau pakai PowerPoint. Oke, sudah muncul ya, Kak. Saya akan menggunakan time span saya dulu di sini. Dashboard. Banten. Nah, di bagian menu utama kakak-kakak, pilih di bagian time span. 1, 2, 4 paling bawah dia. Sudah muncul ya, 4 paling bawah, time span. Maka akan muncul seperti di PowerPoint tadi. Di sini ada paket modul 1, paket modul 2, aksi nyata, modul 3, RTL, dan bukti karya, dan paket modul pengenalan teknologi LMS. Ini yang tahapan kita mulai satu persatu. Di paket modul 1, tinggal diklik saja paket modul 1. Nah, di modul 1 kakak-kakak, di sini sudah terpenuhi semua punya saya. Ada sesi asinkronus, ini sesi asinkronusnya. Ada sesi sinkronus, tempat menautkan video. Kalau yang bagian jurnal fasilitasi tidak diisi. Kita fokus ke sesi asinkronus yang ini dan sinkronus, tempat menautkan video. Jadi kalau belum memenuhi nanti, maka akan merah di sini, Kak. Di modul 1.1 ini sudah jelas modulnya, pembagian modul 1.1 sampai 1.6. Target durasi, ini durasi saya sudah terpenuhi semua untuk sesi asinkronusnya. Target durasinya sudah otomatis ada. Misalkan modul 1.1, target durasinya hanya 45 menit untuk kita mengeksplorasi aktivitas yang ada di modul 1.1. Jadi harus lebih dari 45 menit. Modul 1.2, 90 menit. Saya sudah mengeksplor di 1.2. Entah saya menjawab, memeriksa tugas kakak-kakak di sana, melakukan pengecekan dan lain sebagainya, maka saya lebih dari 112 menit, jadi sudah terpenuhi. Contohnya kakak-kakak yang skin time tracker, ini warna merah, ini nggak boleh merah nanti Kak, pada saat kakak mengelaborasi modul. Contoh sederhananya Kak ya, kita coba buka modul 1.1. Di sini sudah jelas bagian mana saja tempat saya yang lebih banyak mengeksplor. Saya lebih banyak di sini 27 menit di modul 1.1.D.2. Contoh sederhana Kak di sini. Nah, modul 1.1 kita buka di semua modul. Kita masuk ke modul 1.1 dari pendahuluan ini. Nah, pada saat kita mengelaborasi modul 1.1, tinggal di sebelumnya ini sesudahnya. Yang ini screen time tracker ini tidak boleh hilang. Screen time tracker tidak boleh hilang karena ini yang membaca aktivitas kita pada saat mengelaborasi isi dari LMS. Kalau tidak sengaja kita klik tadi yang X-nya di sini, yang X ini, maka contoh yang di PowerPoint tadi, kakak logout dulu, clear, bersihkan history dan cookies-nya di situ, baru coba login lagi, maka akan muncul screen time tracker-nya. Jadi nanti jangan sampai kalau ini mati, kakak-kakak sudah hampir 1 jam lebih misalnya eksplorasi di modul 1.1. Cuman ininya warna merah terus, maka tidak akan terbaca di time span. Jadi kakak sia-sia waktunya 1 jam untuk mengeksplor modul. Saya ada strateginya sebenarnya Kak Ane. Pakai HP bisa cepat nanti. Nanti itu tapi ya kakak-kakak berjalan dulu selama proses
memfasilitasi. Untuk asinkron, kita balik lagi ke time span untuk menyematkan video sekarang Kak. Ini terakhir Kak untuk penyematan video. Nah, anggap saja di modul bukti karya ini sudah disematkan bukti karya. Saya apa? Mana ya? Nah, anggap saja ini Kak. Saya akan menyematkan video di modul 1.1, modul 1 lah. Masuk ke sesi sinkronus. Anggap saja materi orientasi ini saya hapus dulu. Ini untuk menghapusnya tinggal diklik saja. Saya akan berikan tutorial untuk pengunggahan video. Pertemuan materi orientasi. Nah, di sini kakak-kakak langsung setelah saya hapus video langsung belum terpenuhi karena saya belum mengunggah video. Nah, di sini videonya nanti saya akan mengambil video dari link YouTube yang sudah saya taruh di YouTube-nya. Oke. Oke, sudah muncul lagi LMS ya Kak ya? Aman Kak? Ini Kak, tadi saya sudah hapus, jadinya tidak terpenuhi. Kalau di ini nggak Saya ada akan aksinya masih kosong ya, Pak? coba tutorial Kak. Apa namanya? Saya coba tutorial dulu ya. Saya akan coba tutorial di sini. Misalkan modul 1.1 saya tambahkan di sini, maka akan muncul pranala rekaman sama judul videonya nanti di sini. Tinggal saya searching di tempat saya sudah mengupload YouTube. YouTube. Wah, salah hapus ini. Materi orientasi. Oh, ini ada di WA Mas Delpai. Nanti saya ulang lagi. Kita coba saja ya, misalkan di sini. Ini hasil uploadan saya dari sesi dari YouTube. Anggap saja saya akan memasukkan materi orientasi. Di sini contoh saja kayak materi orientasi misalnya. Lalu Harus ke YouTube juga. Ya? Harus ke YouTube. Ya, harus di YouTube Kak. Nggak bisa Google Drive kalau PMM ini. Itu ribetnya. Jadi contoh saja saya ambil link di sini, bukti yang ini, saya ambil copy link. Misalkan ini link materi orientasi, saya copy paste di sini, lalu saya simpan. Maka ini karena linknya videonya kurang, anggap saja ini sudah lebih dari 90 menit karena materi orientasi ada di WA dia. Akan terpenuhi langsung di sini nanti Kak. Soalnya Kak, si Karolnya bilangnya itu dia nggak. Oke, saya hapus lagi. Nah, itu sederhananya Kak ya. Untuk link video nanti Kakak coba-coba. Cuman itu tempat ribetnya seperti tanya Kak Heru tadi, harus di YouTube. Tidak bisa menggunakan link Google Drive. Jadi kakak-kakak download di email, misalnya contoh saya ambil hasil rekaman kita ini di email, saya download dulu, baru saya unggah lagi ke akun YouTube untuk mendapatkan link YouTube-nya. Nah, LMS PMM ini mewajibkan hanya link YouTube yang bisa terbaca, bukan link Google Drive-nya. Kalau SIM PKB dulu lebih mudah. Link Google Drive sudah bisa terbaca di SIM PKB untuk PPG itu Kak.
Udah lumayan pusing Kak, karena lumayan banyak ini di LMS masalah teknisnya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Kok izin Kak, untuk YouTube itu udah YouTube yang punya kita yang sudah punya atau nanti bikin baru lagi Kak untuk khusus yang ini Kak? Kayak Tergantung email yang digunakan Kak. berarti nanti kita Apakah yang didaftarkan oleh BGP atau tidak? oh Kak Johan, berarti izin mau tanya. Nanti, halo, kedengeran ya suara saya? Halo? Kedengeran nggak suaranya? Putus-putus ya? Can I ask something? Kedengeran. Halo? Halo? Kedengeran Pak? Silakan Kak. Ada. Iya. Ini nanti kita sebelum terjun ke jadi pasir itu ada pelatihan khususnya nggak Kak untuk mengoperasikan programnya ini? Ya, yang secara langsung gitu. Ada sehari atau 2 hari? Waktu itu Kak Johan dapat training langsung atau gimana? Buat tambahannya. Teret. Nggak ada Kak, nggak ada trainingnya. Ini sudah nih, saya langsung belajar mandiri kemarin. Jadi hampir sama Kak. Saya waktu di Banten ini, saya baru belajar LMS juga waktu itu. Jadi saya coba explore sendiri, saya klik-klik aja di sana. Yang penting saya tidak merubah deskripsi apa saja yang ada di LMS itu. Jadi banyak yang saya coba klik-klik di awal dulu, sebelum saya memfasilitasi Kak. Kayak sepertinya tidak akan ada penguatan lagi atau training lagi untuk penggunaan LMS. Namun ada tutorialnya nanti bisa di mana ya kemarin, bagaimana cara menggunakan LMS. Ada YouTube-nya kalau nggak salah Kak nanti. Silakan Kak, dilanjut. Ayo Kak Septian, jangan bingung, tanya. Ya, siap Kak Arifin. Mungkin kita ngadain pertemuan sendiri kali ya. Kelas 6. Mungkin minta tolong satu orang buat Kak Henry atau Kak Lucky buat bantuin menjelaskan kembali secara langsung. Kita undang Kak Johan secara langsung ke Tangsel. Live. Bukan gitu Kak Henry. Satu hari cukup Kak Henry, ya enggak? Cari tempat kita langsung. Atau kakak-kakak ini nanti bisa ngumpul yang Tangsel, yang Serang bisa ngumpul sama-sama, entah Zoom atau ngumpul di mana. Nanti dibuka langsung di laptop Kak. Pada saat kakak-kakak sudah langsung punya akun LMS untuk pesertanya. Jadi akan lebih mudah di sana nanti. Penekanannya yang penting kakak jangan merubah deskripsi apapun di LMS. Boleh diklik apa saja di sana. Jangan merubah deskripsi selain menyematkan link Gmail. Link untuk sesi sinkronus Kak. Jujur. Oke, Jujur masih bingung nggak Johan? Jujur masih bingung nggak Johan? Kayaknya perlu minum puyir bintang 7 ini. Saya yakin kakak-kakak kalau ini saya bicara pengalaman ya, pengalaman pribadi bukan
dari teori atau dari buku manapun, seperti yang saya ceritakan tadi ke Ahmad Arifin dan kakak-kakak yang lain. Saya juga waktu sebelum pertama kali pas ngajar daring di Banten, saya baru mendapat LMS, seperti misalnya kakak-kakak ini mendapat LMS, nanti LMS sebagai pasil. Dan saya mencoba explore itu sekitar 2 atau 3 hari. Enggak fokus di sana saja sih, kapan ada waktu saya coba buka satu persatu di sana. Di mana tempat penilaian dan lain sebagainya. Karena di dalam itu hanya masalah teknisnya saja, Kak, untuk LMS nanti. Dan saya yakin ini bisa selesai ya oleh kakak-kakak. Tinggal dieksplor saja, diklik saja Kak satu persatu. Jadi kalau di tahun 2023 kemarin kami menggunakan fasilitator menggunakan LMS SIM PKB. Dan kalau itu saya sudah agak fasih kalau SIM PKB ya, karena ngajar di TPG juga. Jadi udah sering lah saya pakai SIM PKB. Nah pada saat disuruh menggunakan LMS PMM, maka saya nggak pernah baca panduan juga Kak. Saya tinggal klik-klik saja di sana sesuai instruksi yang ada di LMS PMM ini. Namun ada panduannya nanti Kak, yang mana dia bahan remote. Ya nanti kayaknya dikirimkan oleh BGP Banten terkait panduan penggunaan LMS di PMM. Aman Kak, aman. Siap, laksanakan. Ada lagi Kak? Kak mau tanya untuk yang time span tadi di kita belum muncul untuk yang apa yang warna birunya tadi. Muncul apa? Di saya nggak muncul soalnya nggak ada di time span saya nggak ada yang tadi yang kayak warna merah tadi, warna merah dan warna biru tadi nggak ada. Itu apa saya doang apa yang lain juga? Saya muncul Kak Henry. Nah, lo, yang mana Kak Henry? Yang mana Kak Henry? Berarti Kak Henry. Yang tadi ada di pojok kanan bawah. Yang buat link ya? Bukan time. Yang buat link ya? Enggak, ini Bukan time. Bukan untuk merekam kegiatan eksplorasi. ini kan Kak. Kalau tidak muncul Kak nanti Anika muncul. Yang nggak ada Kalau ini aksinya. Tinggal dibersihkan yang tadi. Yang nggak ada aksi kan kalau tadi kalau di Kak Johan ada kayak ada hapus atau apa, cuman aksi yang nggak ada. Kalau ini ada. Yuk. Gimana Kak tadi? Henry. Cara menghapusnya tadi? Ini Kak. Yang ini membersihkan. Ini cara membersihkan dulu. Kakak logout dulu dari dashboardnya nanti misalkan akun LMS kakak sendiri ya. Logout di sini. Lalu di Google Chrome-nya nanti yang email kakak-kakak tinggal klik yang titik kanan atas. Delete browsing data Kak. Oh berarti nanti saya minta ini aja kali Kak. Minta yang ini aja. Oke, silakan di screenshot aja Kak, yang ini. Oke, siap. Saya screenshot dulu. Ada 2 nanti nih. Oke, yang satunya sudah. Yang satunya sudah. Yang kedua, yang ini Kak. Sampai kakak nanti login lagi di LMS. Pasti muncul nanti. Yang kedua, oke sudah. Oke. Terima kasih Kak Jan. Siap. Wah, udah lewat waktunya nih. Besok yang panjang ini kakak-kakak masalah teknis juga terkait aplikasi-aplikasi pendukung LMS. Kayaknya saya butuh bantuan nanti siapa yang sudah fasih misalnya menggunakan Jamboard, menggunakan Padlet dan lain sebagainya. Besok kita kolaborasi saja. Belajar bersama-sama dengan teman-teman yang lain agar mempermudah kita untuk pendukung negara besok begitu Kak, lumayan panjang. Jam berapa Kak kira-kira Kak? Gimana Kak? Besoknya jam berapa? Jam berapa besok? 4 JP berarti dari
Besok jam berapa? Bisa agak pagi nggak besok nih? Pagi bisa nggak? Nah, mendingan pagi. Biar panjang. Mendingan pagi. Ya, Ajar. karena Izin dulu terakhir sebentar. juga nih, pertemuan terakhir juga besok nih. Jam 3, jam 3. Jangan. Terlalu malam karena 4 jam. Jam 3 lewat maghrib. 4 jam. Hah? Besok 4 Pagi aja pagi. Pagi ada ngajar. Sama ada ngajar, cuma kan kita bisa izin dulu sebentar terakhir kalau ini. Ya oke, gini Kak, nanti kakak-kakak sepakati di grup ya, karena besok ini pertemuan terakhir kita juga. Jangan sampai Semoga malam. bisa agak pagi ya, nggak pagi-pagi banget sih, semoga agak pagi. Ini pertemuan terakhir besok nih, jadi kita tidak akan bertemu secara daring maupun secara luring lagi nanti nih. Lagi luring, secara daring. Video call, Kak. Call you video call. Di video call dipaksa. Video call bareng-bareng nanti Kaneni. Where are Kaneni suruh video call bareng-bareng nanti. Iya, harus diangkat ya, Kak. Ya, oke. Kalau di video Nah, call. terakhir kakak-kakak. Nanti nggak ketemu di daring kan, Tuhan? Nggak ketemu daring, nanti telepon, kita janjian di Tangsel, kumpul dari situ. Iya nggak, Kak Hendri? Begitu. Ada Kak Johan. Kita ke Mandalika. Betul Kak. Nah, terakhir kakak-kakak, mumpung ada Kak Setiarto nih, yang unggah bukti karya terakhir nih. Kak Setiarto, gimana prosesnya sampai bisa ke unggah bukti karya? Silakan. Baik, untuk bukti karya kemarin sudah divalidasi oleh Kak Johan. Saya bersama dengan Kak Abdur, itu kita unggah melalui PMM. Di PMM kita upload berdasarkan yang bisa masuk kayak RTP atau modul ajar, atau bahan ajar, atau yang kalau yang video bisa pembelajaran praktek KBM, kemudian nanti mengupload bukti karyanya, kemudian dikasih deskripsi dan judulnya. Setelah itu disimpan, dipilih kelasnya yang akan ditampilkan, kelas 10 atau kelas 11 yang SMA. Kemudian kita simpan, langsung dia muncul linknya kita share ke teman-teman, mungkin di teman-teman sekolah dulu biar terisi, kemudian mungkin dari teman-teman dari PKG PJOK bisa share linknya sudah di-share di unggahan bukti karya di LMS. Kemudian teknisnya kemarin di bukti karya. Sebentar, Kak. Bukti karya yang di luar LMS berarti ya, Kak, ya? Yang merah ini ya, Kak, ya? Sebelum dilanjut ke Setiarto dulu, saya tutup dulu, Kak, ya. Nanti biar recordnya nggak masuk ke penjelasan bukti karya. Oke, kakak-kakak, terima kasih semuanya atas partisipasinya sore ini. Sampai ketemu besok, belum kita tentukan jamnya. Terima kasih kakak-kakak semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Johan.